Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Sorry. Tadi sudah saya Pak jawab. jadi terlapor gimana? Sorry, termohon mohon maaf. Sudah. Belum dijawab majelis. Jadi Yang mana satu kesempatan? Ya. Nah, bahkan di video ini ya, yaitu pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu tim hukum dari 03 dan bahkan juga menyertakan saksi ahli di sini. Dan bahkan yang uniknya lagi, di situ dari Ketua KPU terlihat grogi ya. Dan bahkan dari sini Ketua KPU bahkan juga menyebut terlapor. Di sini sangat lucu dan bahkan juga ditegur oleh Ketua Hakim MK di sini. Di sini sangat lucu sekali, di mana Ketua KPU di sini terlihat grogi ya. Ada apa ya? Kok tiba-tiba grogi? Seperti ini videonya. Baik, sudah cukup. Terima kasih ahli Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Sorry. Tadi sudah saya Pak jawab. jadi terlapor gimana? Sorry, termohon mohon maaf. Sudah. Belum dijawab majelis. Jadi Yang mana satu kesempatan? Ya, Yang coba. saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19. Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden. Sementara faktualnya kan begitu kan. Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi, kemudian tidak diterima oleh KPU. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya, yaitu di sini ada berita ya. Menurut hitungan FIT, dukungan Jokowi dan pemberian bansos menambah 26.615.945 suara Prabowo Gibran pada pemilu presiden Pilpres 2024. Wow, benarkah? Menurut saya ada benarnya juga sih, berkat dukungan Jokowi dan juga pemberian bansos di situ memang berdampak sangat luas sekali. Kalau saya mengamati ya di sini, misal sebelum Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo Subianto sebelum putusan MK, di situ bahkan elektabilitas Ganjar menurut saya juga cukup bagus. Dan di situ juga pastilah dari lembaga survei manapun itu Pilpres 2 putaran. Terlebih pada waktu lalu, di sini dari survei Carta Politika misalnya Prabowo Gibran di sini mendapatkan 42% di survei Carta Politika apa. Dan Pilpres berpeluang 2 putaran. Di sini pada tanggal 21 Januari 2024. Artinya di sini 3 minggu menjelang pencoblosan pada 14 Februari. Di situ bahkan elektabilitas Prabowo Gibran hanya di 42,2% dan Pilpres bisa dikatakan di 2 putaran lah. Tetapi kenyataannya, wow, setelah pencoblosan pada 14 Februari dan hasil quick count diterbitkan, di situ sungguh-sungguh sangat berbeda jauh sekali. Bahkan juga perbedaannya sangat signifikan. Di 42% setelah pencoblosan dan hasil quick count keluar, di situ Pak Prabowo Gibran mendapatkan di angka 58%. Di sini memang sangat mengejutkan sekali. Sangat mengejutkan sekali. Biasanya itu dari hasil survei ketika hasil Pilpres diumumkan atau quick count terbit, di situ ya selisihnya kurang lebih ya 3% sampai 5%, tetapi saat ini terjadi selisih suara yang sangat banyak sekali hasil survei dan hasil quick count dan bahkan juga dari real KPU, rekapitulasi dari KPU sangat banyak sekali. Nah, di sini ada apa semua ini? Jadi menurut saya apa yang diberitakan di sini oleh ahli ekonomi UI di sini, suara Pak Prabowo hanya 42%, kemungkinan benar adanya. Itu selebihnya di angka 58% karena dukungan Jokowi dan pemberian bansos. Ya, kalau kita ketahui kan Presiden Joko Widodo di situ kan harus netral ya. Harus netral. Memang di sini ya untuk pemilu-pemilu berikutnya supaya tidak terjadi seperti ini lagi.
Karena kalau terjadi seperti ini lagi, wah, mending juga langsung dilantik ya kemungkinan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, seperti apa beritanya di sini. Oh iya, belum lagi di sini ya. Yaitu bahkan ada 62% masyarakat dukung angket kecurangan pemilu. Nah, di sini juga sangat unik sekali, di mana 58% di situ adalah suara Pak Prabowo Gibran. Artinya ada 96 juta lah suara pada hasil rekapitulasi KPU. Di situ sangat lucu sekali ketika hasil survei mengatakan ada 62%, yaitu setuju dengan hak angket di sini digulirkan. Ya seharusnya sih di luar pemilih Pak Prabowo Gibran. Seharusnya yang setuju dengan hak angket, artinya ya ada 38% seharusnya yang setuju dengan hak angket. Di mana berarti kalau hasil survei di sini menunjukkan ada 62,2% responden menyetujui jika DPR menggulirkan hak angket. Berarti yang memilih Pak Prabowo Subianto pada saat Pilpres juga setuju adanya hak angket. Tetapi menurut saya juga tidak masuk akal ya. Seharusnya yang 38% di situ kalau setuju dengan hak angket kalau menurut saya sih. Nah, di sini wacana hak angket yang digulirkan beberapa partai politik mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal itu terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada 26 hingga 28 Februari. Survei itu diikuti 512 responden dari 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 4,33%. Hasilnya 62,2% responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Nah, jadi melihat semua itu ya, melihat fenomena-fenomena ini bisa jadi di sini yaitu karena dukungan Jokowi dan pemberian bansos yaitu bisa menambah di angka 26.615.945 suara. Semuanya bisa saja terjadi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Mandor Kawat, oke karepmu MRJU, terus suaranya hilang aja gitu. Emang yang dapat bansos udah pasti juga pilih Prabowo, ekonomi imajiner. Persis prediksi saya, 39 hingga 42%. Bansos beras 21,3 juta kakak, andai 1 kakak, rata-rata 3 pemilih ya 63,9 juta pemilih. Inilah bagian dari kecurangan yang dilakukan oleh penguasa. Ya seperti itulah. Di sini ada yang menyertakan sebuah screenshot artikel berita 7 anggota KPPS Tank buron diduga gelembungan suara Capres 01, semua resmi tersangka. Ya seperti itulah. Jadi memang perlu diselidiki ya. Semoga saja juga sidang sengketa Pilpres di sini putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa melegakan semuanya, bisa seadil-adilnya dan juga bisa setransparan mungkin. Karena di sini perlu komitmen ya sehingga tidak terulang lagi lah Pilpres berikutnya, pilkada berikutnya. Apalagi juga kalau kita ketahui pada waktu lalu pembagian bansos yang sungguh wow sekali ya menjelang Pilpres. Dan sangat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada saat menjelang Pilpres yang lalu. Ya, tetapi apapun itulah pada besok siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.